Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG serta Bapak Syamsuddin Adi Saputra MPD selaku dosen pengampu. Di sini saya Salsabila Mutiara dengan NIM 12320200139 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Ekonomi Keluarga dengan Fenomena Putus Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah di SMK Informatika Sumedang. Latar belakang yang saya ambil pada dasarnya siswa itu seharusnya memperoleh kesempatan pendidikan menengah tanpa hambatan biaya. Namun kenyataan yang terjadi di Indonesia masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang menengah akibat keterbatasan ekonomi. Maka dari itu, gap riset yang saya ambil itu penelitian putus sekolah lebih banyak fokus terhadap tingkat dasar, sedangkan pada jenjang menengah itu masih minim kajiannya. Selanjutnya rumusan masalah yang saya ambil itu yang pertama, apa faktor-faktor penyebab putus sekolah pada pendidikan menengah, lalu bagaimana pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap fenomena putus sekolah, dan yang terakhir bagaimana kontribusi bantuan pendidikan seperti KIP, PKH, dan juga KKS dalam menekan angka putus sekolah. Tinjauan penelitian terdahulu yang saya ambil, saya mendasarkan pada keempat penelitian, di mana kesimpulan dari keempat penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama penyebab putus sekolah. Landasan teori yang saya ambil yang pertama itu ada teori modal manusia, di mana menurut teori ini pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang. Maka dari itu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi itu tuh dicap sebagai keluarga yang memiliki investasi jangka pendek. Lalu yang selanjutnya itu ada teori ekonomi pendidikan, di mana keputusan bersekolah itu dipengaruhi oleh perbandingan biaya dan manfaat. Lalu yang selanjutnya itu ada teori ketimpangan sosial, di mana perbedaan ekonomi menyebabkan ketidaksetaraan akses pendidikan. Lalu di sini ada kerangka hipotesis, di mana kondisi ekonomi keluarga itu merupakan variabel X yang akan mempengaruhi fenomena putus sekolah sebagai variabel Y, di mana dapat dirumuskan nanti H1 ada hubungan signifikan dan H0 itu tidak ada hubungan signifikan. Lalu metode penelitian yang saya ambil itu merupakan pendekatannya itu kuantitatif korelasional dengan lokasi di SMK Informatika Sumedang dengan sampel proposit sampling, dengan instrumen yang saya gunakan yaitu angket, skala Likert, dan juga dokumentasi. Dan analisis data yang saya gunakan yaitu SPSS, di mana saya menguji validitas, reliabilitas, dan chi-square lalu Spearman rank. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Yang pertama itu hasil penelitian statistik deskriptif, di mana responden yang saya ambil itu adalah 30 siswa SMK Informatika Sumedang. Lalu risiko putus sekolah dihasilkan sebagai yang berisiko itu ada 53,3% dan yang tidak berisiko ada 46,7%. Dengan kondisi ekonomi sedang yaitu 76,7% dan ekonomi tinggi yaitu 23,3%. Dari kesimpulan ini dinyatakan bahwa tidak terdapat responden ekonomi rendah. Lalu hasil penelitian yang selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana analisis ini tuh menggunakan statistik non parametrik dan juga data tidak memerlukan uji normalitas. Lalu selanjutnya itu variasi data kategori tidak seimbang, maka dari itu digunakanlah chi-square dan Spearman rank. Lalu yang terakhir dari hasil penelitian itu ada uji hipotesis, di mana menurut chi-square X2 itu sama dengan 0,518 dengan P 0,472 dengan dinyatakan tidak signifikan. Nah, maka dari itu menurut uji penelitian chi-square ini dinyatakan bahwa hubungan antara ekonomi keluarga dengan fenomena putus sekolah itu tidak signifikan atau H0 diterima dan H1 tertolak. Namun ketika saya meneliti dengan Spearman rank menunjukkan bahwa RS itu adalah minus 0,52 dengan P 0,004 dinyatakan signifikan atau diartikan sebagai kondisi ekonomi keluarga itu sangat berpengaruh terhadap fenomena putus sekolah. Nah, maka dari itu semakin rendah ekonomi keluarga, maka semakin tinggi pula risiko putus sekolah. Lalu di sini ada pembahasan, bisa dinyatakan bahwa 53,3% siswa itu berisiko putus sekolah. Lalu yang selanjutnya itu risiko terjadi juga pada keluarga ekonomi sedang, dikarenakan di sini pada para responden itu tidak adanya ekonomi rendah, maka dari itu risiko yang terjadi juga terjadinya pada ekonomi sedang. Lalu yang selanjutnya uji Spearman rank ini menunjukkan hubungan signifikan antara ekonomi dan putus sekolah dan temuan selaras dengan teori pendidikan dan penelitian terdahulu, di mana menurut teori modal manusia itu pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka dari situ bisa saya simpulkan
putus sekolah itu masih menjadi masalah nyata di SMK Informatika Sumedang dengan kondisi ekonomi keluarga yang berpengaruh signifikan terhadap risiko putus sekolah, dan juga kelompok ekonomi sedang termasuk kategori rentan, dan yang terakhir itu diperlukan dukungan finansial dan pendampingan pendidikan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.